فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ثم أما بعد. Baik, insyaallah pada malam hari ini kita membahas tentang 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas dua golongan atau dua karakteristik. Ya, yang pertama adalah at-tawwabin, orang-orang yang bertaubat. Orang yang senantiasa bertaubat, maka ia telah mengambil bagian dari cinta Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senang bertaubat, yang sering kali bertaubat. Hal itu termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Kemudian wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai hamba-hambanya yang suka bersuci, menjaga kesucian. Dan ini adalah golongan dan karakteristik yang kedua yang sudah kita bahas. Maka jika seseorang ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, milikilah dua karakteristik ini, yaitu sering kali bertaubat kepada Allah dan juga senantiasa menjaga kesucian. Demikian orang-orang yang menjaga kesucian, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Dialah Al-Quddus, yang maha suci. Suci yaitu apa? Terbebas dari berbagai kejelekan, terbebas dari noda, terbebas dari sifat-sifat buruk. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah cinta dengan hamba-hambanya yang berusaha menjaga kesucian. Ya. Dan kesucian yang sifatnya zahir, itulah yang disebut dengan tatahhur. Maka mutatahhirin, orang-orang yang menjaga kesucian, ya, dengan kecenderungan lebih besar pada kesucian yang zahir. Sedangkan tawwabin, orang-orang yang menjaga kesucian dengan kecenderungan yang lebih besar pada sisi yang batinnya. Jika dua hal ini didapat oleh seorang hamba, maka ia menjadi hamba yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, golongan yang ketiga adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-muhsinin, yaitu adalah orang-orang yang suka berbuat baik, al-muhsinin. Banyak sekali ayat yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Azim dalam kitabnya ini. Ya, kita akan bacakan sebagian. Yang pertama, beliau menukilkan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 195, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum inat tahlukah. Wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Kenapa? Karena ada infak di jalan syaitan. Karena infak itulah bentuk membelanjakan harta, menggunakan harta. Dan penggunaan itu ada yang di sisi baik, ada yang di sisi buruk.
Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir mereka menginfakkan harta mereka supaya apa? Supaya orang-orang Islam terhalang dari jalan Allah. Berapa banyak mereka gelontorkan dana supaya kita melenceng dari jalan Allah. Ya. Luar biasa, Pak. Jangan dikira orang non muslim itu enggak ada istilah infak. Ada. Kalau kita itu ada sedekah yang wajib berupa 2,5% saja dari harta bersih yang kita punya. Mereka 10%. Ya. Contoh, orang-orang Nasrani 10% ke gereja-gereja mereka. Ya. Saya temukan langsung di lapangan. Ada tanah di Bogor sana, dekat stasiun Bogor. Ya, dari jembatan merah itu menuju ke kanan. Nanti ada tanah seluas 1080 meter persegi. Itu dulunya adalah gereja. Dibeli oleh muslim. Kemudian setelah ia beli, entah kenapa ia ingin menjualnya kembali. Ya mungkin disebabkan ia punya rencana sebelumnya ataupun rencananya gagal. Dan beberapa simbol-simbol dari gereja itu masih ada. Jadi ia gunakan sebagai rumah saja ujung-ujungnya. Namun ia ingin jual kembali. Tahukah Bapak sekalian, ketika ingin dijual kembali, pihak gereja langsung masuk. Ingin membayar 30 miliar. Ya, hanya 1080 meter persegi saja. Gak begitu luas. Pihak gereja sudah siap untuk menggelontorkan dana 30 miliar dan memang sertifikat tanahnya itu belum dia ubah karena sebelumnya pernah jadi gereja. Jadi lebih mudah pengurusan dan birokrasi dan dapat untung lebih banyak. Namun ia bersedia kalau ada muslim yang mau membeli, barangkali ingin dibangun masjid, barangkali ingin dibuat tempat yang bagus, ya, itu ia siap untuk menurunkan harganya 20 miliar dan seterusnya. Ini bukti memang dana itu sangat kuat dari sisi non-muslim. Orang-orang Islam ya untuk mengumpulkan renovasi masjid aja, Pak. Mohon maaf. Sampai ke jalan-jalan itu. Ya, di lampu merah. Coba lihat yang minta sumbangan siapa tuh? Yang atributnya pakai peci, pakai koko, pakai sarung. Ya kan? Bergambar masjid, ya Allah. Izzah kita itu sangat rendah. Ya, sangat rendah dilihat di mata oleh orang-orang non-muslim. Kenapa? Yaitu kita begitu berat untuk berinfak di jalan Allah. Di jalan Allah. Padahal Nabi SAW sampaikan setiap pagi Allah ya tugaskan malaikat khusus untuk mendoakan dua golongan manusia yang berbeda. Malaikat tersebut setiap pagi selalu berdoa, ya Allah, ya berikanlah ganti bagi hambamu yang telah berinfak, ya, a'ti munfiqan salafan, ya Allah berikanlah ganti bagi orang yang telah berinfak, ya, artinya infak yang ia keluarkan mungkin secara zahir nominalnya berkurang, angka nolnya semakin habis, itu secara zahir, namun keberkahan itu hadir, dan seandainya tidak ia rasakan di dunia, nanti ia rasakan di akhirat. Sebaliknya, ati mumsikan talafan, malaikat itu mendoakan orang yang tidak mau berinfak, orang yang pelit, yang bakhil, didoakan oleh malaikat supaya hartanya binasa dan habis. Kalaupun nominalnya tidak berkurang disebabkan doa tersebut, yang dimaksud adalah keberkahannya hilang, sehingga uang yang dirasa banyak sebenarnya kok sepertinya cepat habis dan tidak banyak manfaatnya. Coba kita akan saksikan di momentum-momentum besar, contoh perayaan Idul Adha, Idul Kurban biasa kita sebut. Kita akan saksikan di situ yang mana orang yang barokah hartanya, yang mana orang yang tidak barokah hartanya. Berapa banyak orang ketika diminta untuk berkurban, alasannya tidak ada duit, tapi ngerokok setiap hari.
Dalam 1 tahun kalau dikalkulasi kan untuk bakar duit itu. Saya katakan bakar duit karena ujung-ujungnya dibakar. Itu kan bisa belasan juta ia keluarkan. Ya enggak? Belasan juta ia keluarkan, sedangkan seekor kambing cuma 3 juta, lebih sedikit lah, 3,5 itu sudah gemuk kali tuh. Ya kan? Tapi ada orang yang punya profesi sebagai tukang bubur, sebagai tukang pedagang kaki lima, ya, pedagang asongan bahkan, ya, pemulung. Yang kita lihat, ya pendapatannya tidak seberapa. Dan pendapatannya tidak pasti. Hari ini ia tidak keluar rumah mengais rezeki, besok ia makan apa? Itulah. Ya, tapi mereka mampu untuk Nah, ini kita akan lihat tuh mana yang barokah, mana yang tidak. Yang satu mungkin sedikit nampak oleh mata, tapi barokah di sisi Allah sehingga ia mampu untuk berkurban. Sedangkan yang ini banyak, ini nominalnya, nolnya banyak, depositonya juga ada. Ya, di rumahnya ada emas batang itu disimpan, perhiasan dan seterusnya. Namun ia tidak mau berkurban. Ini contoh yang tidak barokah. Kita akan lihat itu. Ya, maka ingat, infak itu ada di jalan Allah, ada di jalan syaitan. Ya, pastikan infak kita itu di jalan Allah. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Dan janganlah kamu lemparkan dirimu sendiri kepada kebinasaan. Ya, apa kurangnya ayat ini Pak untuk mengharamkan rokok itu? Apa kurangnya sih? Saya mau tanya nih, apa kurangnya ayat ini untuk mengharamkan rokok? Melemparkan dan menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Ya, sudah dia bakar duitnya, sudah ia gunakan di jalan syaitan lagi, sudah lagi ia menjerumuskan diri kepada keburukan. Ya kan sudah jelas. Dari awalnya dulu merokok bisa menyebabkan apa? Impotensi, hipertensi, apalagi keguguran, kehamilan. Sekarang nggak usah pakai begitu, merokok membunuhmu, selesai. Ya kan? Dulu gambarnya apa? Hanya bentuk mulut saja itu. Ya, gigi kuning, apalagi itu. Sekarang gambarnya ini bolong nih. Kurang apa coba tuh? Kurang apa coba? Ya. Ini walatul bi aidikum ila tahluka wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Ya, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini ayat ini jelas pakai innallah lagi. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka berbuat ihsan, atau mereka disebut dengan muhsinin. Inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Syekh Abdul Azim menambah, ya, beberapa dalil-dalil lain seperti contoh surah Al-Maidah ayat 13 ini banyak sekali beliau nukilkan dalilnya sebagai bukti memang berulang kali Allah nyatakan cinta orang-orang yang berbuat baik, ya, supaya kita nggak pernah surut semangatnya untuk setiap hari berbuat baik, ya. Kan ada kalanya kita futur, ada kalanya kita malas, ya. Apalagi kalau berbuat baiknya ini dalam urusan-urusan perkara yang sosial yang nggak ada bayarannya. Nah, ini kan kadang sering bikin apa? Bikin futur, bikin malas ketika ya tidak juga dipuji, tidak kunjung masyarakat senang dengan perbuatannya. Ya, contoh jadi RT, jadi RW, jadi DKM tuh. Ini kan wasilah-wasilah yang dapat berbuat baik untuk orang banyak, tapi ya karena memang tujuan asalnya kerja sosial. Sehingga apa? Kadang udah kerja bagus nggak kunjung dipuji, kerja jelek langsung segera dikritik, kritiknya sampai dicela dan seterusnya. Nah, ini mohon ayat-ayat ini menjadi penyemangat bagi semuanya, ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbul muhsinin, itu banyak sekali diulang-ulang di dalam Al-Qur'an supaya kita tidak pernah pantang semangat untuk berbuat baik. Ya, kata Allah dalam firman-Nya, fa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, ini menjadi indikasi fa'fu, berikan maaf, wasfah, dibiarkan saja perbuatan buruk orang lain kepada kita.
Kemudian Allah tutup, innallaha yuhibbul muhsinin. Berarti tandanya memberi maaf, ya, dan memaafkan orang lain atau membiarkan perbuatan buruk orang lain terhadap kita, ini adalah bentuk ihsan. Kita akan mendapatkan gelar muhsinin kalau suka memberi maaf kepada orang lain dan membiarkan kezaliman orang lain terhadap diri kita. Yang dimaksud membiarkan ini bukan pembiaran yang terus menerus sehingga nanti ia berbuat zalim kepada orang lain, bukan. Yang dimaksud bukan seperti itu. Yang dimaksud apa? Ketika ia meminta maaf, udah kita selesai, maafin, gak usah dibahas lagi, ya. Ketika ia pun juga tidak meminta maaf, ya sudahlah, kita gak usah ambil pusing, ya kan? Karena yang bikin tenang hati itu kan adalah memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain itu bukan untuk kebaikan dia, tapi buat kebaikan diri sendiri. Betul nggak? Ya nggak? Berapa banyak orang yang tenang hatinya, tenang dalam menjalankan hidup disebabkan apa? Mudah sekali memaafkan orang lain. Ya, kita rumah, sebelah ada rumah, sebelah punya garasi mobil, tapi kadang seringkali parkirnya depan rumah kita. Ya nggak? Ada nggak kejadian yang seperti ini kan? Punya garasi di rumah, tapi malah parkirnya di luar garasi. Udah gitu pun mengambil jatah bagian rumah kita. Kita kan punya sikap di situ, ya nggak? Sikap membiarkan saja adalah, gitu kan? Ya, atau sikap mengingatkan dia, atau sikap memarahi dia mungkin, dan banyak macamnya. Dan sikap-sikap kita itu kan menentukan level kita. Orang yang ingin disebut dengan muhsin, ya sudahlah, biarkan sajalah. Toh saya juga nggak rugi misalkan, ya sudah biarkanlah sajalah. Barangkali ini wasilah saya berbuat baik kepada tetangga, ya sudahlah, macam-macam gitu. Ya tapi kalau ini terus menerus, ya bolehlah kita tegur. Ya, misalkan kita ada tamu, misalkan sudah jelas kita juga punya mobil, kadang kita taruh depan, tapi ia yang taruh di depan. Ini kan jadi masalah. Atau lama-lama ia geser ke rumah sebelahnya lagi, tetangga lain lagi ini kan. Ya, lama-lama semakin arogan dan seterusnya. Yang seperti ini jangan dibiarkan. Dan kalaupun diingatkan, mengingatkannya tetap dengan cara yang, nah kan begitu, ya, memberi maaf, ya, dan membiarkan kezaliman orang lain terhadap kita tidak kita balas, ternyata itu termasuk perbuatan ihsan, sehingga orang yang suka melakukannya disebut dengan muhsinin, ya. Nah, kemudian kata Syekh Abdul Azim, orang-orang yang berbuat kebaikan adalah kekasih-kekasih Allah, ya. Mereka adalah orang-orang yang berbuat baik dalam urusan antara mereka dengan Allah dan berbuat baik dalam urusan antara mereka dengan hamba Allah. Biasa kita sebut dengan hablum minallah dan hablum minan nas, ya. Hubungan bagus antara dirinya kepada Allah, artinya berbuat baik, ya, dalam urusan antara dia dengan Allah. Inilah ibadah-ibadah ritual. Salat kita, puasa kita, ini kan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Maka ia berhak disebut dengan muhsin. Orangnya disebut dengan muhsin. Begitu juga orang yang menjaga hubungan baik dengan manusia, yang seperti tadi memberi maaf dan seterusnya, ini orangnya juga disebut dengan muhsin. Jadi muhsin itu ada dua tadi, ya. Ia berbuat baik kepada manusia dan ia berbuat baik terhadap urusan ia dengan Allah atau dalam beribadah yang sifatnya ritual. Nah, kemudian beliau lebih rincikan lagi, ya, yang dimaksud dengan perbuatan baik hamba terhadap Allah adalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Hajj ayat 37, ini kisah tentang kurban. Ya, bagus nih ayat-ayat seperti ini diulang dalam momentum Zulqa'dah dan Zulhijjah seperti saat ini, ya. Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Lan yanalallaha luhumuha. Sekali-kali Allah tidak pernah mengambil manfaat dari luhumuha, dari daging-daging kurban tersebut, wala dima'uha. Allah juga tidak pernah mengambil manfaat dari darah yang mengalir, ya. Allah itu Al-Ghani, Ghani, maha kaya, tidak butuh terhadap sesuatu, ya. Maka Allah tidak butuh pada daging kurban itu. Kita disuruh berkurban, jangan pernah difahami Allah butuh dengan daging, enggak, ya. Kita disuruh mengalirkan darah sampai disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ibadah yang terbaik di hari Idul Adha itu adalah iraqatud dam, mengalirkan darah, sehingga banyak sekali para ulama ya yang mengatakan dalam sabda Nabi SAW tadi, seseorang walaupun ia melakukan amal jariyah, sedekah jariyah, tapi momentum yang paling tepat di hari Idul Adha itu adalah ia gunakan uangnya bukan untuk sedekah jariyah, tapi untuk berkurban, karena memang saat itu yang paling dicintai oleh Allah adalah itu. Walaupun nanti di momentum berikutnya yang terbaik adalah sedekah jariyah, tapi khusus untuk momentum itu yang paling dicintai oleh Allah adalah ya berkurban saat itu. Sehingga kita perlu memberikan ya prioritas dalam beramal. Ada uang 3,5 juta, bisa ia belikan mushaf, berikan ke pesantren, namanya sedekah jariyah. Tapi juga ia bisa gunakan untuk membeli kambing, untuk berkurban. Sekilas dilihat manfaatnya lebih banyak untuk yang pertama tadi. Tapi kalau momentumnya adalah Dzulhijjah, Idul Kurban, maka Nabi terangkan dan tegaskan yang terbaik adalah berkurban untuk saat itu. Nanti setelah kurban selesai, toh bisa, masih banyak waktunya dan luas untuk sedekah jariyah. Nah, lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Nah, yang mencapai Allah itu bukan darah dan daging, enggak pernah sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah itulah ketakwaan dari orang yang berkurban tadi. Ya. Maka jangan jadikan kurban itu ajang berbangga-banggaan. Ya. Sapi satu, siapa saja, fulan bin fulan, satu sampai dengan 7 orang disebutkan. Kita enggak mengingkari penyebutan itu. Cuman kadang di masyarakat, ketika penyebutan bintnya salah, ketika kurang satu huruf, ketika apa lagi? Ya, enggak disebutkan dari keluarga siapa, ketika enggak disebutkan alamatnya secara lengkap, itu diprotes itu panitia. Ya, mending kalau diprotesnya hanya sekedar ya mengkritik sedikit saja, enggak. Kadang protes ini agak meluas, ya, membicarakan kejelekan panitia. Ah, ini panitia tahun ini kayaknya enggak profesional banget ya. Masa nama saya enggak disebutkan lengkap? Kalau sampai sedemikian, ini justru ada indikasi ia ingin pamer, ingin disebut-sebut namanya supaya orang tahu, oh si fulan itu luar biasa, tiap tahun selalu kurban. Ingat, hati-hati, ya. Yang Allah terima itu adalah ketakwaan, dan ciri orang yang bertakwa kalau sudah beramal soleh udahlah selesai, nggak butuh pujian dari orang lain, nggak butuh dibicarakan kebaikannya di khalayak ramai, ya. Walaki yanalu taqwa minkum, ya. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Nah, di akhir ayat Allah nyatakan wa basyiril muhsinin, berikan berita gembira kepada orang-orang muhsinin, ya. Jadi kabar gembiranya apa? Ya itu, diberikan surga dengan berbagai kenikmatannya. Nah, kemudian beliau juga menukilkan sabda Nabi SAW tentang kisah pertemuan Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia, menghadap Nabi SAW bertanya tentang 3 hal, tentang iman, Islam, dan ihsan, ya. Dan seringkalinya malaikat Jibril, ya, menjelma menjadi manusia, itu menjelma menjadi sahabat Nabi yang bernama Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Nah, ini sebagai kemuliaan bagi sahabat tersebut. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi sampaikan, ya, aku melihat Nabi Musa alaihissalatu wassalam, rupanya seperti apa? Rambutnya sedikit ikal, ya. Kemudian tubuhnya sangat gagah, berotot, lebar bidang dadanya, seperti rajulun min Syanu'ah, seperti laki-laki dari kabilah Syanu'ah. Ini nama tempat, ya. Aku melihat Nabi Isa, bagaimana di antara rupa dan ciri Nabi Isa alaihissalatu wassalam disebutkan Nabi SAW, aridus sadar, dadanya bidang, aridus sadar. Kemudian apa? Beliau warna kulitnya putih kemerah-merahan, seperti kalau orang baru keluar dari kamar mandi. Nah, itu glowing gitu ya, putih kemerah-merahan. Itu Nabi Isa, cirinya Nabi Isa. Dan yang paling mirip kata Rasulullah SAW, Nabi Isa itulah sahabat yang bernama Urwah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu.
Ya, kemudian aku melihat siapa lagi? Jibril. Yang paling mirip adalah Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Aku menyaksikan juga Ibrahim. Yang paling mirip siapa? Yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim siapa? Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Beliau paling mirip secara rupa, secara perawakan, dan secara akhlak dan sifat. Yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, malaikat Jibril bertanya tentang ihsan, maka Nabi SAW bersabda, "Anta abudallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau menyembah Allah seolah engkau menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang kalau bekerja dipantau oleh atasan, apa yang terjadi? Profesional dalam bekerja. Itulah kira-kira definisi ihsan yang diberikan oleh syariat ketika ia sholatnya profesional. Karena ia nggak penting di hadapan manusia seperti apa. Pokoknya ketika sholat yang mengerti saat itu Allah menyaksikan dia, maka ia sholat dengan baik-baiknya. Ya, bersedekah juga demikian. Nggak urusan orang mau memuji dia atau tidak. Yang penting sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bekerja menjadi pengurus masjid juga sama begitu. Ya, biarkan saja suara sumbang dari masyarakat, dari jamaah, walaupun mereka nggak pernah sumbang suara. Ini kan dua hal yang berbeda kan? Suara sumbang dengan sumbang suara. Yang penting ya, banyak maslahat yang bisa diambil dari jamaah dengan kebijakan dari pengurus. Yang penting setiap kebijakan selalu mengarah kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kira-kira itu, ya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dan kalau kamu tidak mampu melihat Allah, dan tidak akan pernah mampu sepanjang masih di dunia, ya, maka ketahuilah Allah senantiasa menyaksikanmu, ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi SAW untuk selalu mengingatkan tentang ikhlas dalam beramal. Artinya sangat penting, dan esensi dari amal itu adalah ikhlas. Sia-sia saja kalau tidak ikhlas, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 2 dan 3, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Fa'budillah, sembahlah Allah mukhlishan lahuddin. Dengan cara apa? Dengan cara memurnikan ketaatan kepada Allah. Yang dimaksud memurnikan ketaatan kepada Allah, yaitu adalah setiap amalnya itu hanya untuk Allah semata. Allah nggak butuh amal kita sebenarnya. Kita yang butuh terhadap amal kita sendiri. Maka pastikanlah setiap amal kita murni hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Adapun perkara-perkara lain itu ketika mengikut terkadang adalah kebaikan yang Allah percepat, ya. Ketika infak kita diganti oleh Allah dengan yang lebih baik, di dunia dilipat gandakan, ya, gajinya dinaikkan, omsetnya naik, dan seterusnya. Ini hanyalah kebaikan Allah yang tapi bukan inti, ya. Makanya jangan pernah dipikirkan kalau pengen dapat harta benda yang mewah, caranya dia infak dengan harta benda juga. Ujung-ujungnya sedekahnya itu cuma ingin niatan supaya mendapatkan harta, betul nggak? Ya, kalau ingin dapat mobil, sedekah motor. Ingin dapat mobil mewah, sedekah mobil yang sudah ia punya sekarang. Ya, yang seperti ini ujung-ujungnya nanti ingin selalu dunia, dan mirip seperti pesugihan kalau begini, ya kan? Ya nggak? Pesugihan tuh begitu, Pak. Kita ingin dapat, ya, proyek yang besar, caranya apa? Menumbalkan sesuatu yang juga berharga. Kan seperti ini, dia menumbalkan itu. Ya sama saja. Maka selalu ingat ya, ketika kita sedekah, ya kita pengennya pahala dari Allah. Adapun ada kebaikan-kebaikan berikutnya, itu adalah bentuk kebaikan dari Allah yang dipercepat, dan bukan itu intinya. Intinya nanti yang di akhirat. Begitu terus, ya, sehingga nggak pernah pantang untuk berinfak. Nah, kemudian hakikat ikhlas adalah membersihkan segala sesuatu yang mengotorinya. Nah, ini secara definisi bahasa yang disebut dengan ikhlas itu adalah membersihkan segala sesuatu yang mengotori, ya. Artinya kata beliau, setiap sesuatu yang bercampur dengan kotoran, jika telah bersih dari kotorannya dan sudah terlepas darinya, maka disebut dengan khalis atau murni.
Jadi maksudnya, kalau orang itu ibadah ikhlas, berarti dia bisa membersihkan dan memurnikan kotoran-kotoran pada amalnya. Contoh kotoran itu ya, tiba-tiba terbesit dalam pikirannya ingin dipuji orang. Bukan berarti orang ikhlas itu nggak pernah terfikirkan begitu, enggak, bukan. Karena memang itu adalah godaan-godaan ketika kita sedang beramal soleh, banyak godaannya. Ya, jangan dikira orang yang beramal salah aja itu yang sudah tergoda dengan syaitan. Orang yang sudah beramal soleh digoda banyak oleh syaitan. Dan yang paling penting itu adalah, yang paling berat itu adalah godaan-godaan keikhlasan. Sholatnya sudah selesai, tapi nggak dinilai pahala oleh Allah. Kenapa? Nggak ikhlas. Terbesit dalam pikiran ingin dilihat orang, tapi dia langsung patahkan dan buang itu jauh-jauh. Ya, Allahu Akbar. Orang mandang dia, ada di pikiran, saya ingin perbaguslah salatnya. Ya, pikiran itu muncul, langsung segera dibuang jauh-jauh. Nah, itulah yang disebut dengan mukhlis. Orang yang membersihkan kotoran-kotoran pada amalnya, sehingga menjadi murni dan bersih hanya untuk Allah semata. Ya. Nah, kemudian di sini juga disebutkan bahwasannya yang disebut dengan amal yang diterima oleh Allah tidak hanya yang ikhlas saja untuk Allah, tapi juga yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua hal yang sangat penting untuk memastikan amal kita diterima. Pastikan amal itu ikhlas. Yang kedua, pastikan sesuai dengan arahan dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk urusan beragama tidak menerima inovasi. Yang harus kita lakukan adalah memastikan sesuai dengan tuntunan dan arahan dari Rasulullah SAW. Kalau sudah keluar, segera langsung cari tuntunan dari Nabi. Yang berbahaya kalau orang sudah beramal, berinovasi sendiri, dan ia merasa lebih hebat daripada Rasulullah, seolah dia Rasul itu sendiri yang memberikan arahan dan tuntunan. Tata cara sholat sudah jelas dari Nabi SAW seperti caranya, ia buat tuntunan sendiri. Ya, contoh yang ada di masyarakat banyak kesalahan-kesalahan dalam sholat. Ya, yang sering terjadi, contoh misalkan ambil bagian yang kecil saja, ketika mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ya kan, ada yang membuka tangannya begini, ada yang membuka tangannya begini, ya kan. Kalau ditanya dari mana nih, nggak tahu juga dia, ya katanya dari gurunya, dari siapa, nggak jelas. Kalau misalkan diminta untuk koreksi dari sabda Nabi SAW, justru malah ada larangan, kata Nabi SAW. Kenapa ada di antara kalian ketika ia sholat, ya sholatnya seperti apa? Tangannya seperti buntut kuda ketika hendak berlari dan berpacu. Coba lihat kuda itu kalau sebelum ditembak, tush, ya, sebelum ia berlari itu kuda, itu kan ekornya begini-begini dulu, ya kan? Kalau sudah lari, udah ekornya tenang, ya fokus berlari. Ya, Nabi mengibaratkan tangan orang yang ketika salam dibuka begini, buka begini, itu kayak ekor kuda begitu. Nabi kecam itu salah, diingatkan dia, nggak mau diingatkan, padahal itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tunduk dengan arahan dari Nabi, dan dia mengatakan, oh enggak, ini saya sudah benar sholatnya, ya sudah benar. Arahan siapa? Seolah dia Rasul itu sendiri bikin ajaran dan tuntunan sendiri, dan nggak mau tunduk dengan arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini mohon perhatikan, kata Nabi SAW, yang disebut dengan al-kibru itulah batarul haqq. Batarul haqq itu tidak menerima kebenaran. Sudah jelas, dalilnya ada, sabda Nabi dari Al-Quran ada, tapi ia malah mengedepankan hawa nafsunya. Inilah contoh oleh Nabi disebut dengan al-kibr, yaitu sombong.